Iya, selamat siang teman-teman semuanya. Maaf, ada beberapa hal teknis tadi. Kita sekarang sedang mencoba untuk menunggu Mas dan di live bareng. Kita akan banyak ngobrol tentang bagaimana perekonomian Indonesia ke depannya pasca pandemi ini. Kalau kemarin kita sudah banyak ngebahas, ada Mas bareng Mas Bima juga masalah dana infrastruktur yang itu mungkin bisa saja digunakan untuk mengatasi atau membantu penanganan pandemi COVID-19. Coba ini nanti kita akan membahas lagi bersama dengan Mas Dandi bagaimana sebaiknya atau kebijakan apa yang sebaiknya itu diambil oleh pemerintah supaya saat ini tuh kita bisa menanggulangi wabah yang ada, tapi juga pasca wabah ini kita juga punya perekonomian yang mungkin bisa lebih baik lagi atau tidak separah yang kita bayangkan. Kita masih menunggu Mas Dandi di sini. Nah, teman-teman, ini saya sekalian umumkan kalau kita hari ini akan banyak membahas masalah perkiraan perekonomian ke depan setelah pandemi COVID-19. Kalau ada pertanyaan atau misalnya ada pendapat dari teman-teman yang lain, bisa langsung komentar di kolom komentar yang ada di Instagram ini. Nanti kita akan coba membahas bareng-bareng dengan Mas Dandi. Begitu ya, teman-teman. Sambil nunggu dengan Mas Dandi, kemarin ada beberapa hal yang coba kita garis bawahi. Pertama, permasalahan daya beli masyarakat yang sekarang semakin melemah, itu pasti. Karena sekarang semua orang itu terfokuskan pada bagaimana menjaga kesehatan atau ekonomi, atau misalnya mereka lebih pada ketahanan pangan dan kesehatan sendiri. Akhirnya mereka agak berkurang untuk membeli barang-barang yang lainnya. Tapi ada juga hal yang berbeda di dalam sektor buruh misalnya. Karena banyak pabrik-pabrik yang dia kurang pendapatannya, bahkan di sektor UMKM juga yang akhirnya banyak sekali PHK massal, dan kita tidak tahu buruh ini nanti akan bagaimana setelah PHK massal ini. Nah, saya di sini masih menunggu Mas Dandi. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya dulu atau memberikan pendapat dulu, silahkan. Kami masih menunggu. Untuk yang sudah bergabung sama kami di Instagram Live ini, terima kasih. Dan mungkin jangan dulu keluar atau leave dari Instagram Live ini karena kita masih menunggu Mas Dandi. Ini mungkin tadi sudah saya hubungin dan sepertinya dia akan join sebentar lagi. Ya, Mas Dandi sudah akan join. Kita masih waiting for Mas Dandi. Ya, Mas Dandi sudah ada di sini. Selamat siang, Mas Dandi. Ya, ini gambarnya nggak kelihatan, Mas. Gambarnya Mas Dandi nggak kelihatan ini, Mas. Oh iya, ya berarti mungkin Instagram kita, Instagram saya. Ya, kalau di sini, iya Mas. Semua orang kan juga sudah kenal Mas Dandi. Biar muka saya agak miring, geser dikit biar tidak apa namanya, banyak terlihat di frame. Iya, Mas Dandi, kita apa namanya akan membahas masalah perekonomian Indonesia ke depan, Mas. Mungkin seperti mengira-ngira, tapi nggak hanya mengira-ngira ya, tapi kita juga melihat pada fakta yang terjadi sekarang. Karena kita lihat beberapa hal seperti misalnya daya beli masyarakat tuh menurun, ya kan? Tapi di satu sisi itu malah terjadi PHK massal, buruh-buruh semakin tidak punya pekerjaan dan semakin menurunkan daya beli itu lagi. Jadi mungkin kita akan banyak membahas itu, Mas Dandi. Tapi Mas Dandi bisa cerita dulu, Mas. Mas Dandi melihat melihat penanganan atau kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia sendiri itu selama beberapa bulan ini bagaimana sih, Mas? Iya, ya silakan. Ya, halo Mas Dandi. Nah, Nah, oke. ini udah bisa, Mas. Monggo, Mas. Tadi kita baru satu pertanyaan di bagaimana Mas Dandi melihat
kebijakan penanganan COVID ini, Mas, di Indonesia sendiri? Ya, kita termasuk negara dengan tingkat kematian yang termasuk besar ya di dunia, 8,8. Dan apa namanya, dari yang positif, angka yang meninggal lebih tinggi daripada yang sembuh. Mhm. Jadi walaupun secara jumlah kita mungkin secara statistik jauh di bawah Italia atau Cina atau Spanyol atau bahkan Amerika, jumlah yang tewas, jumlah yang meninggal saat ini 300-an pasien, tetapi dengan angka kematian yang tinggi, kita khawatir jika jumlah yang terjangkit besar, sebesar Cina, sebesar Amerika, atau sebesar Spanyol, maka tragedi yang terjadi pada kita jauh lebih besar. Dan Betul. tolong diingat bahwa virus ini urusannya bukan hari, bukan 14 hari, itu masa inkubasi. Jangan dicampur adukkan dengan persoalan wabah. Wabah sendiri bisa berlangsung bertahun-tahun. Betul betul. Black Death yang terjadi abad ke-14 berlangsung selama 10 tahun dengan korban hampir 40% populasi dunia ketika itu. Sorry, 50 juta dari 450 juta populasi. Jadi eh, bisa berlangsung lama jika penanganannya tidak serentak. Cina mengalami 2 gelombang, Spanyol mengalami 2 gelombang, bahkan Singapura memperpanjang lockdown karena mengalami 2 gelombang. Mhm. Jadi kita bahkan belum cukup serentak eh, melakukan ini, gitu ya. Eh, Gelombang pertama work from home ketika tanggal 12 Maret ketika itu atau 13 Maret ketika itu sama sekali tidak serentak, banyak kantor yang masih buka, banyak aktivitas yang masih berjalan, bahkan sekolah-sekolah juga tidak serentak. Lalu kemudian dicoba lagi serentak lewat PSBB ini, tapi juga Betul. eh, apa namanya, tidak tergambar bagaimana sebuah strategi containment atau eh, apa namanya, filter yang efektif begitu ya. Karena kemarin kita melihat ada pengumuman bahwa tidak boleh motor berboncengan, kemudian diralat lagi boleh berboncengan. Jadi Mhm. Banyak yang ini berubah ya, Mas? betul, perubahannya sangat dinamis untuk sebuah policy yang mestinya bisa dipikirkan lebih matang. Ini Mhm. refleksi dari tidak siapnya secara konsep maupun pemikiran di pemerintah sendiri. Mhm. Iya, tapi Mas kalau ngelihat banyak kebijakan yang berubah gitu kan, tapi juga katanya nih Mas, kebijakan bantuannya itu juga mulai banyak nih Mas. Nah itu kira-kira contohnya di Jakarta deh, itu kan udah mulai banyak Mas bantuan ke masyarakat. Menurut Mas Dandi itu bagaimana Mas kebijakan itu? Ya, yang pertama perlu dibedakan antara paket-paket bantuan yang selama ini sudah ada, seperti Mhm. bantuan sembako dan segala macam, dengan situasi di mana saat ini jauh lebih sistemik. Ya. Karena itu banyak juga yang mengusulkan atau bahkan negara lain sudah Mhm. mengambil jalan yang nggak ribet, yaitu cash transfer. Ya. Ya. Seperti Jepang, Jerman juga menjalankan cash transfer. Jadi sudah warga negara eh, di diberikan uang tunai, terutama mereka yang tidak punya nomor pokok wajib pajak Mhm. atau mereka yang bekerja dalam pendapatan PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Mhm. Semua kawan-kawan buruh yang bekerja dengan upah minimum, saya pikir itu termasuk yang eh, layak mendapatkan cash transfer, termasuk semua mereka yang namanya terdata dalam BPJS bantuan pemerintah. Kawan-kawan Mhm. sektor informal yang jumlahnya secara ekonomi 60-70% dari ekonomi Indonesia. Jadi mereka lah yang harus langsung segera melakukan cash transfer. Bahwa nanti bantuan sembako dan segala macam justru bisa dikonversi menjadi itu, atau insentif-insentif yang lain itu nyusul. Sekarang problemnya adalah barangnya ada karena kita tidak diserang perang dan tsunami, jadi Mhm. panen raya tetap berjalan, produksinya ada, gitu ya, terutama bahan-bahan pokok yang input teknologinya sedikit atau tidak melalui proses pengolahan manufaktur ada, gitu ya. Pohon mangga tetap berbuah karena tidak ada gunung yang meletus misalnya. Iya, iya. Cabai tetap ada karena mataharinya tetap bersinar, gitu. Ini Betul. bukan sebuah
peristiwa letusan Krakatau atau letusan Tambora yang menutup sinar matahari sampai berbulan-bulan sehingga semua orang gagal panen. Bukan. Jadi dalam konteks di mana produksinya ada, maka yang perlu distimulasi adalah sisi demand-nya. Ya, karena supply side-nya tidak terganggu atau belum terganggu atau semoga tidak terganggu. Karena sekali lagi ini bukan perang, ini bukan tsunami, ini bukan super volcano eruption. Gitu. Karena supply-nya aman, supply side-nya aman, maka demand side-nya yang harus dinaikkan. Kalau Kalau Mila Iya, tadi membuka dengan daya beli yang turun itu sudah pasti. iya Nah, daya betul. beli yang turun ini akan segera mempengaruhi sisi production side Mhm, atau sisi demand side. Ini mhm. harus dicegah. Program-program stimulasi pemerintah, meringankan kredit, motor untuk setahun, cicilan, listrik, segala macam, betul sangat membantu. Tetapi kita makan sehari 3 kali. Iya, dan betul Mas. dan itu tidak bisa ditunda, ya. Menggratiskan listrik 450 volt ampere atau diskon 50% untuk listrik 900 watt membantu, tidak ada yang tidak membantu. Cicilan kredit motor juga membantu, nggak ada yang jauh. Tapi problemnya ada ring-ring masalah di masyarakat yang tidak bisa diseragamkan. Mhm, Saya merekam beberapa kali peristiwa di jalan di mana orang juga berebut nasi bungkus mhm. pembagian donasi gitu ya. Itu artinya di ring satu ini adalah pangan yang sehari 3 kali tadi, yang bahkan dia motor pun tidak punya. Gitu Betul, ya. betul. Ketika mereka bahkan bisa membeli sembako pun mungkin tidak bisa membeli gas. Anda Mhm, bisa membeli beras gitu, dapat mhm, program mhm. sembako dari pemerintah, tapi karena Mhm, Anda tidak bisa membeli gas, ya, maka beras Anda nggak bisa dimasak. betul. Sementara distribusi gas tidak terganggu, tidak ada Mmm, perang, tidak ada yang ngebom depo Pertamina atau mhm, SPBE begitu ya. Jadi barangnya ada. Nah, barang yang ada ini bagaimana tetap harus berputar. mhm. Sehingga daripada ribet-ribet dengan program-program yang beraneka ragam sampai saya nggak tahu sampai ratusan triliun nilainya, tapi ada berapa item, 7 atau berapa item yang digunakan untuk sosialisasi politik dari Presiden Jokowi kemarin. Toh akhirnya Presiden Jokowi juga bagi-bagi sembako langsung kan. Walaupun itu Iya, blunder, iya walaupun itu Mas. blunder malah kontraproduktif dengan ide sosial physical Betul, distancing. Nah, jadi pada akhirnya ada ring masalah yang memang sudah pada tahap day to day. Ini harus mhm. diselesaikan lewat cash transfer. Bahkan ada ide dari kawan saya seorang akademisi di UI, Bung Sony Membunan punya ide, semua warga negara di bailout deh, semua Mmm, diberikan cash transfer. mhm, Loh yang kaya masa ditransfer? Iya, nanti mereka akan balik dalam bentuk pajak kok. Lagian kalau transfer orang kaya sebulan 600 ribu juga nggak akan jadi apa-apa itu. Paling mhm. paling dipakai untuk bayar langganan HBO Iya, iya, atau iya. atau langganan Netflix gitu. Nggak apa-apa sudah daripada birokrasinya ribet, ada potensi korupsi, nanti distribusinya juga tidak merata. Sudah semua warga negara diberikan cash transfer yang nggak punya bank account disampaikan lewat RT langsung, menurut cash. Polisi digunakan untuk menjaga yang begitu-begitu daripada Mhm, ngurusin yang lain-lain nggak jelas, mhm. nanggepin nanggepin anak-anak bikin graffiti. Ya kan, mending polisi dipakai Oh, untuk emang. ngawal uang cash yang didistribusikan ke RT-RT begitu bagi mereka yang tidak punya bank account. Mhm, Jadi mhm. eh, ini tidak dilakukan sehingga dalam kondisi di mana orang harus hemat energi supaya imun tubuhnya naik. Pekerjaan kita lebih sibuk ngurusin birokrasi. Ya, Mhm, anda bayangkan misalnya pemerintah Palangkaraya ingin menerapkan PSBB di Kalimantan Tengah ditolak oleh Kementerian Kesehatan dengan alasan kasus kematiannya tidak signifikan. mhm. Jadi nunggu orang mati signifikan berapa untuk Betul, bisa Mas. berlaku PSBB. Ini kan logika yang aneh. Betul. Pandemi itu justru ditangani adu cepat dalam rangka mitigasi, bukan adu cepat dalam rangka penanganan. Emang kalau sudah angka kematiannya layak PSBB, jumlah rumah sakit di Palangkaraya sanggup, Iya. jumlah bed, jumlah kasurnya sanggup, Mhm. jumlah ICU-nya ada, jumlah ventilator di ICU-nya cukup. Kalau sampai menemui angka itu. Ini bukan permainan kayak di film Armageddon sehingga ditetapkan satu garis. Kalau asteroid lewat garis itu berarti kita nggak selamat. Ini Iya. elemennya justru di adu cepat dari mitigasinya. Ini yang tidak saya lihat begini. Mhm. Iya, kalau misalnya kita lihat tadi kan ada dua masalah Mas ya, pangan dan kesehatan mungkin yang sekarang sangat dibutuhkan orang-orang. Kalau untuk pangan tadi Mas Dandi bilang
Kita sebenarnya ada barangnya, cuman memang Ya, daya beli masyarakat itu. Maka tadi Mas Dandi ada sempat usulan, kenapa kita nggak dikasih cash aja nih per orang gitu kan? Cuman Mas ya, kalau ngelihat kebijakan yang ada nih Mas, Jakarta kan udah mulai. Bahkan katanya beberapa daerah juga akan mulai memberikan apa seperti bantuan tunai gitu Mas. Menurut Mas Dandi ini ya. apa ya? Bagaimana sih Mas baiknya bantuan ini supaya bisa langsung dirasakan oleh memang mereka yang membutuhkan, Mas? Iya, saya pikir sama dengan bantuan BLT dulu ketika BBM, kita sudah punya mekanisme yang yang ada dan tinggal menjalankan begitu ya. Hmm. Apa langsung langsung melakukan cash transfer seperti hanya ketika BLT dulu, eh, Hmm. masyarakat yang sudah punya bank account yang mungkin tidak serentak ya. Diutamakan tadi yang saya bilang ring satu, mereka yang survive-nya hari per hari untuk urusan makan gitu ya. Kalau yang masih nunggak kredit motor, nunggak itu mungkin masih ring 2 gitu. Hmm. Apalagi mereka yang punya NPWP itu mungkin masih ring 3 atau ring 4 gitu ya. Tapi ring satu epicentrum yang paling dekat soal pangan dan kehidupan sehari-hari, menurut saya itu harus didahulukan. Itulah dulu kenapa kita gunanya punya KTP elektronik yang konon Betul. akan bisa mendeteksi identitas satu orang, satu individu dengan jelas alamatnya, orang yang jelas fotonya ada. Kita sudah habis triliunan untuk menghabiskan infrastruktur itu. Sudah proses korupsinya juga sudah gila-gilaan begitu. Eh, Iya. kenapa itu tidak bisa dipakai dan mestinya itu bisa cepat langsung disalurkan gitu ya. Masa negara kalah sama penetrasi Indomaret dan Alfamart? Iya. Nggak masuk akal. Ya kan Alfamart dan Indomaret jaringannya ada sampai di pelosok-pelosok, masa hanya Hmm. Babinsa yang ada di pelosok, masa hanya Mitra Polri yang ada di pelosok, begitu giliran kesejahteraan kayak lumpuh begitu ya. Kalau giliran Heeh. keamanan sampai rumah-rumah orang bisa dimasukin. Begitu urusan bagi-bagi beras, bagi-bagi logistik, bagi-bagi ekonomi, seolah-olah kok repot ya gitu. Padahal Mhm. kita punya instrumen itu kok. Betul, betul, betul. Tapi Mas, apa, beberapa kan ini kita agak bingung nih Mas. Katanya kan semua kebijakan itu ngikut ke pusat, tapi kadang pusat lama nih ngasih ngasih apa namanya instruksi lah ibaratnya. Lalu daerah juga mulai bikin kebijakan sendiri. Tapi sekarang malah katanya ada beberapa desa yang mulai turun langsung Mas untuk bantu Ya sembako warga gitu-gitu Mas. betul Gimana menurut di Mas? Jogja kemarin ada inisiatif yang menarik. Pak Kampungnya menutup kampung dan menyediakan beras 5 kilo Mhm. untuk kebutuhan 1 bulan dan bahan pokok yang lain dia sudah hitung, bahkan ada pembagian uang tunai juga untuk warganya yang di lockdown. Mhm. Jadi ya itu yang akhirnya dilakukan masyarakat dan kebijakan eh, negara dalam hal ini pemerintah pusat jelas terlihat kedodoran. Dia bukan lambat, menurut saya dia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, iya Anda bayangkan di Jakarta ada orang meninggal karena tidak kebagian tempat rumah sakit. Jadi Anda bisa Mhm. bayangkan tragedi yang akan terjadi jika ini terjadi di daerah yang Mhm. rumah sakitnya juga terbatas. Gitu. Di Jakarta saja, di mana sistem kesehatan yang berbasis pasar, ya, Mhm. industri rumah sakitnya tumbuh bukan karena jaminan sosial pada isu kesehatan masyarakat, industri kesehatannya tumbuh dan berkembang karena faktor pasar. Jadi Mhm. kapitalisme kesehatannya. Di tempat di Oh. mana kapitalisme kesehatannya kuat saja, orang bisa meninggal tidak kebagian tempat tidur. Para Mhm. eksekutif, para profesional kemarin kita juga dengar di awal-awal gelombang pertama itu banyak yang meninggal. Mereka bisa membayar, mereka punya uang, tapi tidak ada tempatnya. Nah, ini yang mengerikan sehingga inisiatif seperti melockdown kampung mungkin memang tidak efektif ya eh, dalam skala memecahkan masalah yang pandemi yang menyebar luas. Tapi Mhm. setidaknya itu yang bisa dilakukan daripada menunggu level yang lebih besar tetapi tidak terjadi. Akhirnya Betul. tumbuh inisiatif-inisiatif lokal seperti itu. Yang paling penting adalah logik di balik keputusan melockdown kampung misalnya. Mhm. Mhm. Di perumahan kelas menengah lockdown aja seperti di Jakarta banyak banyak komplek di portal-portalin. Setelah di portal Pak RT, Pak RW atau Pak Lurahnya udah nggak mau tahu. Ya Mhm. mungkin oke, karena orang-orang yang tinggal di komplek itu toh tetap bisa hidup gitu ya. Dia bisa pesan GoFood, dia bisa pesan belanja online, eh, gaji bulanannya belum terimbas gitu ya, belum pemotongan misalnya.
Tapi di kampung-kampung di mana survive-nya hanya kalau dia keluar rumah, ya setidaknya logik kebijakan nge-lockdown kampung dengan memberikan sembako yang dilakukan beberapa kampung di Jogja, bagi saya itu luar biasa, luar biasa. Betul, betul. Tapi kan Mas kadang kita ngerasa gitu ya kalau masyarakat yang ada dalam level bawah itu sebenarnya mereka sudah punya inisiatif sendiri. Tapi malah yang ada di pusat ini yang lama, Mas. Menurut Mas Dandi itu kenapa ya, Mas ya? Padahal Karena denger-denger udah minjem duit banyak, Mas. ya jelas begini ya, kita senang negara disebut negara besar, penduduknya besar, banyak gitu. 17.000 pulau gitu kan, gagah ya. Penduduknya 4 terbesar di dunia gitu. Gagah banget lah pokoknya kalau yang gede-gede begitu. Termasuk bagian dari negara yang bisa duduk di G20, anggota APEC, bla bla bla. Tapi dari hal yang besar itu ternyata kita tidak punya kemampuan mengurus. Ini seperti anak orang kaya ditinggalin rumah gede oleh orang tuanya, Mhm. gitu ya, ditinggalin rumah gede. Tapi penghasilannya aja tidak cukup untuk ngurus rumah itu. Bahkan untuk membayar PBB rumah itu pun dia nggak sanggup. Sehingga rumah gede itu kemudian bobrok dan nggak diurus. Tapi Mhm. sebagai sebuah jaminan utang, rumah gede ini aset Iya, besar. Gitu. Ya, jadi betul. kalau kita ngeluarin global bond untuk 50 tahun dengan yield 4,5%, banyak yang banyak yang masih mau ambil gitu. Jadi negara ini hanya efektif ketika dijadikan kolateral, dijadikan jaminan, dijadikan borg. Ketika dijadikan borg, laku. Ya tadi ya, Mhm. global bond kita dengan tenor 50 tahun dibeli orang. Gitu. Dengan tenor 20-30 tahun dibeli orang. Kenapa? Karena dia melihat Indonesia. Hah? Emas di Papua nggak habis-habis gitu ya, batu baranya Betul, udah dihabisin, betul, Mas. orangnya udah banyak yang mati, batu baranya nggak habis-habis gitu. Hutannya juga. Jadi tadi seperti anak orang kaya yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya, mewariskan rumah besar nggak bisa diurus. Kenapa dia Mhm. pertahankan rumah sebesar itu? Karena memang bankable, karena Mhm. memang liquid sebagai sebuah kredit. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Jadi alasan misalnya, kenapa tidak karantina wilayah dan memilih PSBB? Karena kita tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Karena kita bukan Singapura yang penduduknya 4 juta. Kita bukan Malaysia yang penduduknya 40 juta. Kita lah Indonesia yang penduduknya 265 juta. Ya sudah, kenapa kamu mau punya negara dengan penduduk sebesar itu kalau nggak bisa ngurus? Gitu ya. Jadi ini saat yang tepat kita untuk refleksi sekali lagi dan berpikir negara besar itu apa konsekuensinya. Jangan cuma berhenti bangga Sabang sampai Merauke menyanyi NKRI harga mati, Papua adalah kita, bla 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 gitu. Ada konsekuensi di balik negara besar. Memilih negara besar itu ada Mhm. konsekuensinya. Gitu. Sehingga kemudian kalau nggak bisa mengurus, pada akhirnya apa? Misalnya, mungkin orang Timor Leste begini. Alhamdulillah, puji Tuhan, untung kita merdeka ya dari Indonesia. Ya nggak sih? Kan, Iya, kan tragis kalau kalau begitu. Kita punya negara kecil lebih mudah ngurusnya begitu. Daripada besar mhm. nggak terurus, besar hanya dipakai untuk eksploitasinya saja. Begitu Mhm. ngomongin karantina wilayah, ini kegedean penduduknya. Kalau negara kecil sih bisa kami bail out penduduknya. Ya sudah, kalau begitu mungkin jangan-jangan desanya jangan negara sebesar ini. Itu yang Mhm. selalu Mhm. saya sampaikan. Tapi Mas ngelihat hutang yang sebanyak ini gitu kan, kira-kira kalau memang ya terjadi gitu kan, besok itu kira-kira bagaimana nih Mas? Rakyat ya apa yang akan terjadi pada Indonesia ke depannya gitu dengan adanya utang yang sangat banyak ini. Padahal utang yang lama aja belum selesai gitu kan ya Mas. Ya, hutang itu kan selalu selalu memastikan satu hal yang akan pasti dari hutang adalah lahirnya pajak. Ya. Mhm. Jadi hutang ini menimbulkan konsekuensi bahwa negara akan terus menarik pajak, memastikan bahwa negara. Jadi pajaknya tidak hanya untuk mengurus public utilities atau social service, Mhm. tapi pajaknya digunakan juga untuk membayar bunga hutang. Mhm. Mhm. Sehingga yang sudah pasti adalah ya kita sudah pasti konsekuensi dari hutang adalah yang membayar adalah kita yang akan terkena pajak. Gitu ya. Eh, Mhm. Bagaimana dengan buruh yang tidak terkena pajak? Ya jangan salah, karena perusahaannya harus membayar pajak, maka bagian upah buruhnya juga mungkin akan ditekan. Gitu. Betul, Sehingga betul. semua orang orang miskin yang nggak ada hubungannya dengan pajak, apakah juga akan terimbas? Iya, karena mungkin negara akan mengambil kebijakan ekstraktif besar-besaran, mengeksploitasi Mhm. hutannya, dibuka untuk konsumsi swasta supaya bisa bayar pajak.
dibuka untuk pertambangan supaya ada pemasukan negara, dibuka untuk BUMN, dan masyarakat yang di pinggir ini akan tersingkirkan. Sehingga makin besar komitmen utang kita, maka makin kecil ruang kita untuk berubah secara konsep. Karena kita hari ini menjalani hidup seperti ini adalah bagian dari membayar hutang yang mungkin dibuat sejak Orde Baru. Ya. Jadi manuver kita untuk mengubah sistem ekonomi, sistem politik, cara paradigma pembangunan ini akan sedikit ruangnya karena tadi utangnya sudah kadung banyak. Ya kecuali tentu ada revolusi politik besar memutus hubungan ekonomi atau sesuatu yang sering kita dengar dalam revolusi kiri di Kuba, di di Korea Utara dan segala macam. Kecuali mau mengambil pilihan-pilihan. Tapi dalam sejarah Indonesia nampaknya kecil. Ini tempat di mana arus laut bertemu, arus orang bertemu, melting pot, peradaban seluruh dunia, gayanya gaya moderasi semua yang diambil. Jadi tidak pernah ada pada titik ekstrim, ya. Yang sepanjang sejarah Nusantara ini adalah sinkritisme, eklitisme baik dalam pandangan apapun. Makanya ide Pancasila diterima, walaupun kita nggak tahu apa itu Pancasila. Asal bukan komunis, asal bukan khilafah, asal bukan kapitalis terang-terangan gitu, kita iya aja deh. Gitu. Namanya Pancasila, disuruh nerangin Pancasila juga nggak ada yang tahu. Gitu. Penerapannya gimana dalam pandemi ini, Pancasila apa wujudnya? Keadilan sosial, apa? Nggak ada yang bisa menjelaskan gitu ya. Atau sila keempat, kerakyatan yang dipimpin untuk membahas omnibus law malah. Gitu. Ya, kan? Jadi kalau disuruh nunjukin apa wajah Pancasila dalam pandemi, nggak ada. Mungkin kita hanya bisa ambil gotong royong yang tanpa negara kita melakukannya. Betul. Tanpa ada polisi, tanpa ada Jokowi, tanpa ada Prabowo, tanpa ada Anies, tanpa ada siapapun, kita akan melakukannya. Gitu. Ya, ini yang perlu. Jadi utang tadi semakin banyak dan semakin panjang tenornya, punya konsekuensi tadi. Para elit politik di masa depan semakin sedikit ruangnya untuk melakukan, karena dia sudah dijerat. Ya ibarat rumah tangga yang sudah dijerat hutang banyak dan besar, manuvernya untuk melakukan sesuatu akan semakin kecil. Dan memang itu yang diinginkan. Sistem ekonomi global kita menginginkan kalau supaya ada adiktif, ada kecanduan terhadap sistem ekonomi global, maka hutang ciptakan. Dengan ciptakan hutang, maka dia punya kewajiban untuk membayar pajak. Iya, Mas. Tadi menarik kalau misalnya Mas Dandi tadi cerita setelah ada utang ini, maka pajak akan semakin banyak ditarik, tapi ternyata yang akan terkena dampaknya juga buruh-buruh lagi, ya kan, Mas? Tapi Mas, kita nggak usah ngomongin pasca pandemi deh. Sekarang aja PHK massal tuh sudah banyak terjadi gitu kan ya, Mas. Menurut Mas Dandi sendiri, bagaimana sih fenomena PHK massal? Lalu nanti kira-kira pekerjaan apa nih yang bisa diambil lagi oleh buruh atau negara harus bagaimana terhadap buruh yang di PHK massal ini? Menurut Mas Dandi Ya, gimana? betul. Saya sendiri termasuk kaget ya melihat betapa pendeknya umur atau nyawa industri-industri kita atau perusahaan-perusahaan kita. Kalau kita hitung sejak work from home atau meliburkan sekolah di pertengahan Maret, ya kan? Ini kan kira-kira baru sebulan. Gitu. Betul. Ya kan? Anda bisa bayangkan industri yang sudah ngambil untung bertahun-tahun, ya apapun lah, garment, manufaktur, tekstil, otomotif, you name it, yang hari ini melakukan PHK atau pengurangan karyawan, bukunya untung bertahun-tahun, masa kena sebulan saja sudah PHK sih? Gitu. Betul. Ada yang serius ini. Apakah fundamental bisnis perusahaannya memang selemah itu? Atau mereka ingin mempertahankan valuasi perusahaannya dengan mempertahankan nilai buku yang tetap harus untung dengan mengorbankan buruhnya, atau para ownernya yang tidak ingin kekayaannya sedikit pun berkurang, lebih baik dia merasionalisasi karyawan. Jadi saya pikir harusnya saya nggak tahu ya, kami di Watchdog juga perusahaan yang kecil gitu, dan bahkan skalanya jauh lah dibandingkan dengan banyak perusahaan lain. Tapi ya sebulan ini ya masih suffering, tapi belum melakukan apa yang dilakukan oleh industri besar itu. Saya nggak habis pikir gitu,
bagaimana mereka menjalankan bisnis yang seolah-olah dahsyat begitu ya. Perusahaannya di mana-mana gitu ya. Baru kena pandemi sebulan sudah PHK orang itu. Apa iya lu nggak punya tabungan sih perusahaan? Apa segoblok-gobloknya orang gitu kan. Petani aja punya lumbung begitu ya. Yang cadangan lumbungnya itu dijaga sampai masa panen berikutnya, bahkan lebih gitu, karena panen berikutnya bisa gagal. Misalnya yang sering saya sebutkan dengan bangga adalah Kesekuan Cipta Gelar punya cadangan beras sampai 3 tahun di 8.000 lumbungnya untuk 29.000 warga Kesekuan. 29.000 warga dengan 8.000 lumbung cadangan berasnya 3 tahun. Artinya dia gagal panen, karena Cipta Gelar panen setahun sekali, dia gagal panen 2 tahun pun dia masih bisa makan. Jadi mungkin gagal panen 2 tahun itu pasti extraordinary katastrofi. Nah, kita lihat cadangan beras kita misalnya, yang cadangan beras iron stock, ya, stok besi dalam teori ekonomi. Stok besi yang benar-benar dikuasai oleh pemerintah dan bisa dimobilisasi oleh pemerintah kapan saja pemerintah mau, di Bulog, itu hanya 18 hari. Kalau cadangan beras yang beredar, entah siapa yang menguasai lebih banyak, entah siapa yang tidak ada, tapi yang beredar itu bisa untuk 2 bulan. Ini NKRI yang kalau upacara paling rapi gitu ya. kalau di jalanan pejabatnya paling mentereng di kawal forader, ternyata cadangan berasnya 2 bulan saja. Ini baru kena pandemi. Anda bisa bayangkan kalau pandemi bersamaan dengan datangnya bencana alam, gagal panen, kemudian diserang negara lain. Saya kira 2 hari sudah menyerah kita sebagai sebuah negara. Jadi yang mau saya katakan adalah perusahaan-perusahaan besar tadi, korporasi-korporasi besar tadi, masa iya sebulan sudah merumahkan karyawan. Kita tidak bicara warteg yang mungkin juga punya karyawan ya, yang mungkin justru karena nggak ada orang makan, ya sudah, mungkin dia juga akan. Jadi ini kita bicara perusahaan-perusahaan yang sudah terikat aturan UMP, yang pekerjanya sudah punya serikat pekerja, artinya kan minimal 10 orang bisa punya serikat pekerja. Ini yang saya jadi negara kita fundamentalnya juga lemah gitu ya, cadangan berasnya, perusahaan-perusahaannya juga nggak hebat, nggak tangguh-tangguh amat gitu. Yang tangguh justru adalah masyarakat yang justru tidak ada dalam pusaran langsung kapitalisme global ini. Betul. Mereka yang masih bisa menanam cabai dan tumbuh cabai di ladangnya gitu. Mereka yang masih bisa panen raya hari ini, periode panen antara Februari sampai Juni nanti. Inilah yang justru tangguh. Nah, kalau ini tangguh dan berkali-kali sudah terbukti tangguh, bahkan sejak krisis 98, kenapa pembangunan kita tidak didasarkan pada ketangguhan ini? Jadi Anda bisa bayangkan selevel kepala Bulog mengatakan kita akan mendiversifikasi cadangan pangan kita dengan sagu karena kita tidak bisa impor beras. Ada dua kesalahan yang dihilangkan juga sama sawit ya, Mas. Ada 2 kesalahan logika yang fatal di sini. Yang pertama, dia pikir sagu itu diomongin sekarang sama buas, besok bisa dipanen. Sagu baru bisa dipanen 10 tahun. Betul. 1 pohon sagu. Dan itu juga tidak ditanam. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pohon-pohon sagu sudah habis oleh sawit di Papua. Gitu ya. Yang ketiga, alasannya karena nggak bisa impor. Jadi kalau bisa impor, kalau bisa impor, masalah selesai. Iya. Kan? Soalnya nggak ada masalah gitu. Padahal impor saja sudah masalah gitu. Masalah kita. Bagaimana pangan kita yang 80% beras, ya, kita negara yang paling jelek diversity pangannya. Jadi pangan non beras itu hanya 15%. Itu dari mie instan, dari mie rebus, mie instan Mas. dari roti gitu. Jadi dari gandum yang 100% impor. lupakan ubi, lupakan jagung, lupakan talas, lupakan sorghum, lupakan sagu yang sudah lama kita habisi dengan politik pangan Jawa beras ini. Sehingga dalam kondisi kita di titik nadir, 80% ketergantungan kita pada satu jenis karbohidrat, namanya beras.
kita impor pun, itu pun kita impor. Mhm. Jadi sudahlah tergantung pada satu komoditi, itu pun tidak bisa nanam sendiri. Padahal itu makanan pokok yang sehari-hari dimakan sehari 3 kali oleh 85% penduduk. Jadi nggak ada pandemi pun, fundamental kita sudah lemah. Begitu Vietnam, Thailand misalnya ada masalah dengan panen nasionalnya, kita juga sudah terimbas. Nggak usah ngomong pandemi. Jadi Mhm. Anda bayangkan kalau Vietnam dan Thailand sebagai importer, eksportir beras kita, terganggu. Dan hari ini ditambah pandemi. Mhm. Sementara beras dalam negeri ketika panen juga kadang tidak terserap. Karena Mhm. harga pembelian pemerintah selalu lebih rendah daripada harga pasar. Mhm. Ya kan? Baru-baru aja dinaikkan ini menjelang ketika mulai pandemi ini, harga pembelian beras di tingkat petani 8.300, sebelumnya hanya 7.300. Sementara petani bisa menjual langsung di atas harga 9.000. Mhm. Gitu. Ini yang menyebabkan ya sudah akhirnya beras ini setelah dia menjadi komoditas tunggal dominan, Mhm. kemudian impor, dan banyak juga beras ini yang kemudian lari ke mekanisme pasar karena Mhm. memang pemerintah tidak menjadikannya sebuah barang strategis. Ya, dia tidak melihat beras sebagai sebuah barang strategis nasional. Yang disebut strategis nasional itu pabrik semen, tambang emas, itu strategis nasional, ya Jalan kan? tol, jangan lupa Mas. Persis. Jadi yang kalau nggak ada kita tetap bisa hidup itu disebut strategis. Gitu. Mhm. Yang nggak ada, yang kalau nggak ada kita nggak bisa hidup malah bukan strategis. Sumber Betul, air, sumber pangan, udara yang betul, bersih. betul, Ini nggak dianggap barang strategis. betul, Yang dianggap strategis itu kalau investasinya sekian triliun, itu strategis. Supaya apa? Supaya bisa balik modal. betul. Ini yang bikin gemes ya karena apa namanya, nggak ada yang salah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kita mau menciptakan proyek luar angkasa supaya kita bisa ke bulan PP, bahkan beli GoFood ke bulan juga nggak ada masalah gitu. Tapi apakah pada fase itu fundamental kita sudah cukup oke gitu. Jadi ibarat sebuah gadget gitu. Apakah mood kita itu lengkap? Jadi kita sekarang sedang ada di mood apa? Oh, kita moodnya teknologi antariksa Mhm. atau revolusi 4.0, artificial intelligence. Oke, kita ada di mood itu. Begitu ada pandemi, oke, kita beralih ke mood yang penting bisa makan ya. Nggak ada. Mood itu nggak pernah ada. Jadi mood mood yang penting bisa hidup dan bisa makan itu nggak pernah kita bangun bahkan. Mhm. Tahu-tahu kita melompat ke artificial intelligence 4.0. Tahu-tahu kita punya 4 unicorn gitu ya. Mhm. Tapi tukang mitra Gojeknya hidup dari donasi. Mhm. Valuasi perusahaannya 140 triliun, tapi mitranya dibantu oleh masyarakat dengan gotong royong. Jadi giliran untung ada valuasi di unicornnya atau di dekakornnya, giliran krisis masyarakat yang anyway akan turun tangan. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi kita melihat ada sesuatu yang salah dengan desain ekonominya. Betul. Jadi negara yang sudah duduk bersama para pemimpin G20, begitu mood, kita balik ke mood yang penting bisa makan yuk, nggak ada. Mhm. Cadangan berasnya 18 hari. Betul. Jadi apa makna kita sudah ada di mood 4.0 kalau kita nggak bisa balik ke mood yang paling dasar karena nggak pernah dibangun mood dasar. Ini yang mengerikan dari Indonesia. Mhm. Iya Mas, tadi yang menarik juga di awal Mas Dandi ngomong masalah PHK buruh gitu ya. PHK buruh itu kan juga nanti akan Sorry, kita berapa sudah kasus aduan di Jogja? kalau di Jogja di Bantul beberapa sih Mas, itu sudah ada, tapi belum banyak. Cuman sekarang yang lagi banyak itu UMKM Mas. UMKM Ya, itu semakin banyak yang ditutup gitu kan. Tapi kan ini kita tadi menarik juga kata Mas Dandi kalau misalnya banyak buruh yang di PHK, ada apa nih dengan perusahaannya? Perusahaan besarnya ya kan? Kenapa tiba-tiba PHK buruh ya, padahal baru 1 bulan masalah gitu kan? Setelah ya. ini buruhnya mau kemana? Belum lagi buru-buru UMKM gitu kan? Tapi ternyata kebijakan yang dibuat pemerintah, kalau UMKM oke lah, mungkin mereka apa memberikan kredit lebih mudah dan lain-lain. Tapi kalau untuk masyarakat yang lain kan ada masalah baru kartu prakerja ini loh Mas. Jadi yang sudah di PHK, lalu nanti mereka diberi kesempatan untuk mengakses kartu prakerja, sedangkan itu pun sekarang lagi banyak masalahnya Mas. Ini setelah ini mungkin nanti kita akan bahas juga masalah ekonomi apa
pangan di pedesaan atau mungkin Indonesia. Tapi mungkin Ya, yang masalah buruh tadi itu dulu, Mas. iya. Jadi dulu ini sudah lama ya. Dulu zaman Orde Baru, Departemen Ketenagakerja itu ada yang disebut kartu kuning. Itu mungkin mirip-mirip idenya lah. Penganggur Mhm, didata untuk disalurkan gitu ya. Negara-negara Skandinavia juga menjalankan ini, Jerman, Denmark dan segala macam. Diberikan pelatihan, kemudian disalurkan gitu ya. Nah, dalam kondisi sistemik katastrofik seperti ini, mau disalurkan kemana? mhm, Uang perusahaan yang ada saja juga mengurangi orang, juga layoff gitu. Jadi mestinya kartu prakerja ini bukan dalam satu channel pemikiran bahwa dipindahkan dari satu pabrik ke pabrik yang lain atau betul dari buruh ke pabrik yang lain. betul. Prakerja ini harus luas horizonnya. Kalau Mmm, kamu di PHK dan mendapatkan kartu prakerja, maka kemungkinan jangan-jangan nanti kamu akan menjadi petani. Jangan-jangan kamu mmm, akan mendapatkan lahan, akses lahan. mhm, Jangan-jangan kamu akan mendapatkan pelatihan untuk menjadi nelayan modern mhm, dan dengan bantuan bahwa nanti kapalnya mungkin bisa dilengkapi dengan sistem pencarian ikan atau fish finder dari satelit. Misalnya. Jadi imajinasinya masih prakerja ini masih seperti kartu kuning Departemen Tenaga Kerja. uang cash gitu ya, Mas, ya? Bukan. Jadi imajinasinya masih dari buruh ke buruh lagi. Mhm, oke. Tidak ditransformasi ke horizon yang lain. Kalau Mhm, korban PHK atau belum bekerja karena baru lulus, horizonnya masih disalurkan menjadi buruh. mhm, mhm. Tidak, horizonnya tidak diperluas, disalurkan menjadi petani, Oh, oke. menjadi nelayan, menjadi profesi lain yang relasinya tidak buruh majikan, Mhm, mhm, yang memiliki alat produksi sendiri, yang tidak bekerja pada orang lain. Kalau di sektor pariwisata, mungkin dia menjadi bagian dari ekowisata berbasis mhm, komunitas, mhm, bukan menjadi karyawan hotel. mhm, Sehingga dalam situasi seperti ini, ya tadi prakerja kalau logikanya dari buruh ke buruh, dari pabrik ke pabrik, ya mau disalurkan kemana? Orang ini sistemik kok. mhm, Ini bukan satu sektor yang kena imbas lalu kemudian sektor lain akan menampung. Ini bukan seperti kita mengalami perang dagang tahun 90-an dengan Amerika di mana ekspor tekstil kita di-ban oleh Amerika karena ada beberapa syarat prinsip-prinsip HAM yang belum kita adopsi dalam hal perburuhan. Kemudian mungkin industri tekstil terdampak, kemudian para pengusaha tekstil melay-off karyawannya sehingga karyawannya mungkin diberi pelatihan 2-3 bulan bisa mengoperasikan mesin yang lain. mhm, Ini bukan begitu. Ini perusahaan yang lain pun juga tidak bisa membuka pintunya, tidak bisa menerima. Tadi saya masih belum habis pikir bagaimana mungkin perusahaan yang untung bertahun-tahun kena krisis 1 bulan sudah layoff orang. Apa yang mau diamankan? Gitu. Kemanusiaan, nasib buruhnya yang sudah bekerja bertahun-tahun dan menghasilkan keuntungan bagi dia, atau hanya keuangan perusahaan atau pembukuan perusahaan yang dia selamatkan supaya sahamnya tidak turun dan segala macam. Atau kekayaan tabungan dia gitu. Jadi eh, apa tidak ini tentu tidak bisa dilakukan hari ini langsung ya karena tapi setidaknya kita akan kalah 2 kali kalau momen ini tidak bisa dijadikan tempat belajar bahwa apapun kartu prakerja bukan hanya persoalan memberikan subsidi hidup sementara mereka menunggu pekerjaan atau menunggu disalurkan ke perusahaan atau pencari kerja, tapi kartu prakerja harus didesain selain charity, selain channeling manpower, juga mhm, memfasilitasi dengan faktor produksi supaya mhm, mereka bisa berproduksi dalam horizon profesi apapun. Siapa mhm, bilang harus menjadi buruh gitu, mhm. Betul betul, Mas, ya kan? betul. Tapi Sangat betul. karena kita memang tidak dididik untuk berhorizon luas sejak dalam sistem pendidikan, Mhm, imajinasi kita hanya bekerja kepada orang mendapatkan gaji yang besar dan aman, bahkan puncak pencapaian tertinggi di daerah-daerah dibayangkan adalah menjadi PNS. iya. Kenapa? Kenapa? Karena PNS pendapatannya pasti, dapat Mhm, pensiun, kerjanya tidak mhm, berat. mhm, Ya, ini mentality yang dibangun dari angkatan kerja kita, yaitu mhm, mengidamkan menjadi PNS bukan karena PNS adalah tempat pengabdian sosial dan kemanusiaan tertinggi, tapi karena tidak berat, gajinya ada dan dapat pensiun. mhm, Artinya sejak dari sistem pendidikan kita sudah dididik untuk membuat batas etos kerja seminimal mungkin dengan mhm, pendapatan sebesar mungkin. Dan ini pendidikan yang jahat. Ini pendidikan yang jahat.
harusnya anak-anak itu dididik untuk mencapai sebuah etos kerja yang maksimal, ya, yang tidak diimpikan bekas-bekas amtenar dan kolonialisme Belanda zaman feodal dulu. Tapi yang terjadi adalah ini yang menurut saya, sehingga tadi eh, daripada kita repot-repot berusaha sendiri, ya mending kita menjadi buruh dengan gaji besar, tidak ada risiko, eh, kita menjadi profesional. Jadi itu yang didorong Sunia. Kemudian mestinya setiap ada angkatan buruh baru, bagi saya, terutama teman-teman yang bekerja di UMP ya, kalau dalam ekonomi biasanya disebut blue collar, ya, kerah biru. Setiap ada kenaikan angkatan kerja kerah biru, mestinya ini juga dianggap persoalan bagi negara, karena artinya gagal mencetak warga negara yang bisa mengoptimalkan banyak potensi sumber daya di sekitarnya. Tapi kan ini salah satu jualan kita ke luar negeri. Dengan upah buruh murah, maka datanglah investor. Maka Iya. yang kita anggap saingan Vietnam, karena upah buruhnya lebih murah. Mhm. Sementara strukturnya bagaimana? Kita kan nggak pelajari struktur Vietnam dengan baik. Jangan-jangan mereka bekerja 8 jam di pabrik, tapi mereka punya sawah. Mhm. Sehingga isu buruh murah, upah buruh murah di Vietnam tidak jadi isu secara sosial dan tetap kompetitif harga Mhm. upah buruhnya. Karena mereka punya sawah. Di Indonesia tidak. Dengan jumlah penduduk sebesar ini, menjadi buruh Mhm. berarti tidak punya lahan. Mhm. Walaupun tetap ada beberapa buruh musiman atau pekerja-pekerja musiman di Jakarta yang ketika musim tanam atau musim panen dia pulang ke kampung, ketika menunggu musim panen dia balik ke Jakarta untuk bekerja yang lain. Tapi itu kecil. Sebagian besar yang menjadi buruh hari ini adalah mereka yang sedang tidak menunggu tanamannya tumbuh apa-apa. Mhm. Sehingga Ya. satu-satunya risiko yang mereka hadapi selain upah minimal, ketika menghadapi pandemi seperti ini, secara sosial politik juga lemah di depan penguasa, dia rentan di PHK, rentan di abuse. Dalam kondisi sistemik katastrofi seperti ini, jadi jadi tragedi. Mhm. Mereka bukan pekerja atau bukan pelaku industri wisata lokal seperti Bromo yang masih punya tanaman kentang. Mhm. Jam 5 subuh dia bawa kuda atau ngeluarin jeep, nganter wisatawan selfie di eh, lautan pasir. Mhm. Jam 9 dia pulang ngurus kentang. Ketika hari ini tidak ada turis, dia bisa hidup dari kentang. Anda bayangkan kalau dia menjadi karyawan hotel, Betul. atau yang dialami secara masif hari ini di Bali. Iya, Bali betul. yang menggantungkan hidupnya pada pariwisata internasional, yang kalau Gunung Agung meletus saja, risikonya sudah besar bagi Pasti. mereka, karena bandaranya ditutup. Atau Gunung Agung dan Gunung Bromo bersamaan meletus begitu, erupsi, itu saja Ngurah Rai sudah ditutup. Apalagi pandemi yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Singapura memperkirakan sampai akhir tahun. Mhm. Negara lain sudah menyiapkan skenario 2 tahun. Resesi, eh, pandemi 1920 juga berlangsung 2 tahun. Ya. Flu Spanyol 1918 sampai 1920. Apalagi ini dalam kondisi di mana resesinya jauh lebih parah daripada Great Depression Amerika 1930. Ya. Jumlah orang yang mendaftarkan sebagai penganggur di Amerika 1 minggu kemarin 3 juta orang. Ini angka melampaui rekor Great Depression yang pernah didata oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika dalam periode 1 minggu yang sama ketika masa resesi tahun 30. Artinya apa? Buruh yang sudahlah murah secara ekonomi dan politik, bergennya lemah di mata perusahaan, tidak punya alternatif atau exit plan atau rencana cadangan secara ekonomi. Ini buruh-buruh yang tidak punya tanah, buruh-buruh yang benar-benar buruh, yang tidak bisa pulang kampung bahkan untuk menunggui tanamannya saja. Mhm. Iya. Bagi saya ini yang mengerikan. Iya, sepakat, Mas. Mas Dandi, mungkin nanti setelah ini kita akan mulai banyak pertanyaan juga terkait solusi atau sebenarnya pemerintah tuh harus bagaimana sih untuk mengantisipasi masyarakat yang semakin tidak punya penghasilan malah mungkin setelah pandemi. Tapi Mas ini karena Instagram Live hanya 1 jam, Mas, takutnya nanti mati di Oke, tengah-tengah. Jadi mungkin ya. kita selesaikan nanti dimulai lagi. Tapi ini banyak titipan dari teman-teman untuk meng-save live-nya Mas, karena ini ada di Mas Dandi, jadi mungkin Mas Dandi bisa meng-save biar ya ini banyak titipan supaya Caranya gimana ya?
Saya Nanti gaptek. nanti waktu Ketahuan deh. iya, nanti waktu Mas Dandi close itu nanti ada Oke. share Oke. story-nya. Ya, setelah ini nanti Ayo. bisa Mas Dandi mulai lagi nanti saya dari LBH Jogja Dari join. akunku atau dari akun LBH Jogja nanti? LBH Part Jogja 2-nya. coba eh, Mas Dandi aja Mas biar enak kayak gini karena tadi kayaknya bermasalah ya Mas ya. Ya, nanti kami Oke. akan join Mas Dandi live yang ini mungkin bisa di-share dan kita mulai lagi. Oke. Gitu ya Mas Saya ya, tutup supaya dulu tidak ya. berhenti di Oke. tengah-tengah. Iya Ya, Mas, oke. terima Ya, kasih. bye. Yo Mas. Menyimak Sudah obrolannya tersave. ya. Oke. Ya, kalau tadi dari yang obrolan dengan Mas Dandi, tadi agak menarik kalau misalnya kita melihat bahwa sebenarnya yang namanya buruh-buruh yang di PHK ini bisa dicarikan solusi alternatif yang lebih baik. Bahwa tadi mungkin kartu prakerja itu bukan solusi terbaik, ya kan? Mungkin kita bisa memberikan apa ya kesempatan yang lebih untuk mereka gitu kan, untuk tidak menjadi buruh tapi menjadi apa ya seperti tuan bagi pekerjaannya sendiri gitu kan ya. Ya, Nah atau tapi dua-duanya. iya, atau mungkin langkah taktis atau sebenarnya pemerintah tuh bisa memberikan kebijakan yang bagaimana sih Mas? Yang yang lebih teknis lagi mungkin supaya Baik. orang-orang ini bisa ini solusi atau usulan tawaran solusi Kan dari Mas selalu Dani. selalu berpikir begini ya. Selalu berpikir bahwa misalnya ada 16 juta hektar eh, perkebunan kelapa sawit misalnya. Hmm, Diimajinasikan kalau ini tidak jatuh di tangan para investor seperti Sinarmas, Wilmar, ASEAN Agri, atau Astra Agrolestari gitu, tidak bisa menciptakan lapangan kerja. betul. Ini kan salah, Mhm, ya kan? mhm, Sejak kapan tanah itu tidak bisa menciptakan lapangan kerja? betul. Ya kan? Tanah itu selalu bisa menciptakan lapangan kerja. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia tidak tergantung dengan modal apapun. Orang dia adalah modalnya modal, Mhm, tanah itu adalah the capital of the capital. mhm, Gitu ya. Jadi tanpa input apapun, dia adalah modal. Jadi dalam kondisi seperti ini, apa namanya, cara berpikir kita tentang HGU misalnya itu harus berubah. Kenapa HGU harus identik dengan diberikan kepada perusahaan? Kenapa HGU mhm, tidak identik dengan diberikan kepada koperasi korban PHK? mhm, Misalnya, korban PHK diminta untuk membuat koperasi atau kelompok kerja, kelompok tani, di drop pelatihan-pelatihan online tentang cocok tanam, ada mhm, tanah sekian milik mhm, PTPN mhm, yang juga kalau ditanamin teh atau apapun mungkin belum nggak ada yang beli, pasar internasional sedang sepi misalnya, atau PTPN ada tanah yang masih menganggur atau milik perusahaan yang HGU-nya sudah mau habis atau bahkan yang masih aktif, bikin perpunya. Masa bikin perpu untuk global bond saja bisa, bikin perpu untuk surat surat utang bisa, masa bikin perpu untuk pengadaan tanah, alokasi tanah taktis untuk kepentingan tanaman pangan menghadapi betul, krisis nggak bisa, betul. begitu ya. Jadi sesederhana itu. Mhm, Tempat-tempat latihan TNI juga masih luas, saya pikir, untuk ditanamin jagung. mhm. TNI mau latihan juga ngapain? Perang sama siapa? Perang sama virus aja nggak menang. Iya, Ya, jadi yang gitu-gitu loh. Breakthrough aja gitu, berpikir di luar kotak saja yang kita butuhkan untuk saat ini. Ini yang membuat apa namanya kita bisa punya solusi-solusi gitu. Mungkin satu daerah atau daerah lain karakter industri tidak tidak sama, mhm, apa namanya, nanam jagung pun juga baru tanam baru baru keluar 3 bulan kemudian begitu ya. Nanam mhm, singkong segala macam juga juga baru 2-3 bulan kemudian gitu. Tapi ya ayo kita mulai karena kita juga belum tahu krisis ini kapan. mhm, Ya, ini ring satu adalah mereka yang terkena sehari-hari yang pendapatannya harian. Ya. mhm, Ring kedua akan mulai menimpa mereka yang pendapatannya bulanan. mhm, Banyak perusahaan yang sudah mulai unpaid leave, cuti di luar tanggungan. Ya. Lalu nanti tahap berikutnya akan dimulai lagi pengurangan gaji. Jadi mhm. mungkin tiga bulan ke depan akan dikurangi gaji dimulai dari 75%. Masuk bulan ke-6 masih seperti ini, gaji akan dikurangin 50%. Masuk bulan ke-9 mungkin tinggal 20%. Gitu ya. Ini kalau perusahaan-perusahaan yang masih punya daya tahan, yang produksi barang atau jasanya masih dibutuhkan,
Asal tadi ada intervensi di sisi demand side-nya. Karena supply side-nya nggak terganggu. Tapi kalau demand side-nya tidak diintervensi, dengan tadi misalnya program-program yang berani seperti cash transfer tadi, ya nanti lama-lama demand side-nya juga akan terpukul. Gitu. Orang tetap bisa menghasilkan telur, tapi telurnya nggak akan ada yang beli. Iya. Kan itu yang akan terjadi nanti. Sehingga kemudian peternak telur akan mulai kena. Padahal lagi-lagi ini bukan flu burung. Ayamnya sehat-sehat semua, ini flu manusia. Tapi karena intervensinya telat di level demand side, supply side jadi ikut terganggu gitu. Sehingga apa namanya tadi, karena kita belum tahu ini akan sampai kapan, nggak ada yang terlambat untuk langsung memulai. Kayak misalnya tadi, konversi lahan menjadi tanaman pangan. Ini bahkan harus dilakukan di level-level desa. Jadi dana desa dialokasikan untuk memastikan program-program seperti ini dulu. Karena jaring pengaman sosial kita harus dimulai dari pangan dan air. Betul, Ya. betul. Ini harus diamalkan. Toh dalam kondisi seperti ini setahun ini dana desa nggak akan digunakan untuk bangun jalan, untuk bangun jembatan, untuk apa yang lewat siapa orang di lockdown, kira-kira gitu ya. Jadi gunakan saja untuk memastikan itu. Di data ulang lagi tanah-tanah yang siap, yang milik negara, milik instansi, HGU swasta yang siap digunakan untuk menanam tanaman pangan. Materi-materi pelatihan online untuk tanaman-tanaman pangan cepat panen dan segala macam harus mulai dilakukan. Peta-peta informasi tentang daerah mana yang cocok untuk tanaman A dan B dan C harus segera dibuat dan disebar. IPB dilibatkan. Kominfo kerjanya jangan hanya blokir internet. Ini saatnya kalian sebagai lembaga informasi negara make yourself useful gitu ya. Jangan urusannya blokir internet aja, kata pornografi aja kerjaan. Ini saatnya TV-TV juga digunakan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana menanam tanaman tertentu, memelihara tanaman tertentu gitu. Karena jaring pengaman pangan ini yang menurut saya harus dilakukan dulu sebelum kita bergerak ke yang lain. Ya tentu ada sektor lain yang sama urgennya hari ini, yaitu sektor kesehatan. Ya. Kesehatan adalah kalau para dokter menyebutnya bukan garis depan, mereka justru garis belakang. Artinya kalau ada orang yang sudah sampai rumah sakit, berarti bentengnya sudah jebol. Betul. Ya, entah itu benteng karantina sosialnya, entah itu pertahanan dirinya, imun tubuhnya. Jadi, nah ini, ya terlalu kompleks sih untuk diomongin ya. Tapi kita tidak melihat ada rencana yang terukur gitu ya. Bahkan misalnya gitu, negara bisa mulai memimpin ide-ide seperti yang tadi inspiratif misalnya. Pegawai negeri kalau 3 bulan masih seperti ini, gajinya kita potong juga gitu. Kita alokasikan gaji pegawai negeri untuk yang lain misalnya. Ini kan juga bagian yang bisa dilakukan karena pegawai negeri, karyawan swasta yang white collar, yang kerah putih, yang punya nomor pokok wajib pajak ya, yang pendapatannya kena pajak, itu masih di ring 2 dan ring 3. Pemilik modal mungkin ring 7 ya. Jadi untuk menolong ring pertama ini harus dilihat dulu effortnya gitu. Karena akan panjang. Kalau ring pertama gagal ditolong, ring kedua, ring ketiga yang akan ikut kena. Gitu. Kenapa di negara-negara maju, negara-negara sosial demokrat begitu, sangat memperhatikan ring pertama. Ya. Karena bagi mereka kegagalan di ring ini akan menimbulkan dampak sistemik di tempat yang lain. Gitu. Jadi karena ekonomi kita kan terbesar di konsumsi ya. Betul. Jadi penduduk 265 juta ini yang akan menggerakkan ekonominya bukan karena skillnya yang tinggi-tinggi atau kemampuan memproduksinya yang besar, tapi kemampuan konsumsinya yang besar. Sehingga GDP kita atau pertumbuhan ekonomi kita didorong yang menjadi main engine, mesin utamanya adalah konsumsi. Artinya membiarkan orang hidup saja, ekonomi kita berkembang. Karena konsumsinya juga besar. Kenapa negara kita bisa bertahan walaupun impor dan segala macam, ya karena memang konsumsinya besar. Nah, setidaknya selemah-lemah iman mempertahankan konsumsi saja dulu. Ya, pasti akan turun, nggak mungkin pada level yang sama. Pasti akan turun. Tapi setidaknya
konsumsi inilah yang selama ini menjadi tulang punggung besar dari ekonomi Indonesia. Jadi tadi programnya harus cepat, harus instan, harus potong kompas, bahkan tadi cash transfer itu kan nggak mendidik, omong kosong nggak mendidik ini. Urusannya sudah hidup dan mati gitu, Betul. ya kan? Toh BLT sudah dilakukan tuh cash transfer, Betul. Betul. ya kan? Betul. Kalau ya tadi menarik kalau kata Mas Dandi masalah ketahanan pangan kita bisa mulai dari situ ya Mas ya. Apa Ya, namanya? Kayak merebut merebut ekonomi rakyat lagi. Jadi sekarang dimulai dari rakyat untuk rakyat gitu ya Mas ya. ya Anda bisa bayangkan kalau secara de facto iron stocknya Bulog atau stok beras yang bisa dimobilisasi pemerintah dengan cepat itu hanya 18 hari. Stok nasional kita hanya 2 bulan. Mhm. Itu kan kita sangat menggantungkan dengan itu definisi stok itu stok berjalan ya. Artinya ketika panen ya nanti akan dipulihkan lagi stok. Tapi kan kita juga gambling, apakah panen berikutnya eh, jumlah produksinya akan masih sama dengan konsumsinya, bisa menutup konsumsinya. Dengan fakta bahwa beras kita juga masih impor, artinya kalaupun panen lancar sekalipun, kita akan punya masalah dengan stok pangan. Mhm. Sementara tanaman pangan karakternya 3 sampai 4 bulan. Mhm. Jadi kalau tidak dimulai dari hari ini, tidak dimulai dari setelah kita nutup Instagram ini, kalau saya jadi Menteri Pertanian, saya akan duduk dengan Menteri Agraria, gitu. Akan Betul. conference call lewat Zoom, gitu kan. Langsung nodong Presiden, bangunin Pak Jokowi, suruhnya sini saya siapin draft perpunya untuk konversi lahan-lahan BUMN, lahan swasta, HGU, bahkan lahan TNI Polri, untuk Betul. disiapkan sebagai tanaman pangan, dan itu sudah dilakukan sampai di level desa. Betul. Kalau ini tidak dibikin materi rapatnya hanya kapan Omnibus Law bisa goal, mumpung rakyat sedang nggak bisa di jalan, ya kan? Betul. Eh, kalau ini yang dipikirin dan bukan memikirkan 3-4 bulan ke depan ketika krisis. Jadi tadi mood negara kita sedang pada mood apa ini? Mhm. Moodnya sedang apa? Kalau Mhm. kemarin katakanlah moodnya menjadi eksportir terbesar CPO atau biofuel dunia. Mhm. Oke, 16 juta hektar hutan sudah dihabisin, bego aja kalau nggak jadi eksportir terbesar CPO, Mhm. Mhm. gitu ya. Iya, Walaupun yang kita bayar juga mahal kebakaran hutan dan sebagainya. betul. Tapi mood itu sudah lewat. Ini sudah nggak, kita pernah menjadi mood kita ekonominya pernah menjadi apa namanya pengekspor migas terbesar dunia, anggota Mhm. OPEC tahun 70-an misalnya. Itu mood pernah kita. Lalu kita sekarang menjadi eksportir biofuel. Sekarang mood kita apa? Ya, manufaktur juga tidak, gitu. Industri baja metal dan industri baja berat juga enggak, gitu. 4.0 juga perusahaan-perusahaan unicornnya aja yang bantu donasi masyarakat, Mhm. Iya, ya kan? betul, Mas. Walaupun bosnya jadi menteri. Betul. Eh, nah makanya moodnya apa kemudian? Moodnya sekarang harus mood pertanian atau mood tanaman pangan untuk Mhm. survive. Jadi udah nggak usah malu, negara namanya Indonesia ini setahun ke depan moodnya adalah bertahan, yang penting bisa makan dan hidup sampai wabah ini lewat. Maka desain apa yang diciptakan supaya negara kita ini mood sedang bertahan, yang penting bisa makan dan hidup. Betul. Itu aja dulu Dan yang dipikirkan. Nggak usah betul. aneh-aneh bikin perpu soal keuangan lah, ya, bukannya nggak penting ya. Tapi itu ring keberapa sih yang akan kena gitu, Betul. ya kan? Bank sentral itu selama bisa nyetak uang, peruri juga masih ada gitu, akan toh juga apa namanya nanti dalam kondisi seperti tertentu juga akan dicetak uang kok. Mhm. Ini pasti akan nyetak uang nih, semua banyak negara akan nyetak uang kok. Ya Betul. walaupun dalam keadaan tertentu akan mereka akan cetak uang. Dari Betul. mana dapat liquidity? Mhm. IMF juga berapa negara yang antre pinjaman. Apa yang membuat Mhm. kita diutamakan? Ya gede-gedean gade. Saya gade hutan sekian hektar, baru mungkin kita bisa ya. LPSK saja dalam kondisi krisis seperti sekarang ini hanya sanggup menyelamatkan 5 bank. Ya Anda bayangkan dari saya nggak tahu berapa 70 bank yang bisa Iya, diselamatkan hanya 5 bank. betul. Artinya pasti akan dipilih. Nah, dari segala macam pilihan mood, kita akan jadi mood apa dalam kondisi ini? Mood mempertahankan pangan dalam situasi yang kita tidak tahu apakah ini akan berlangsung 1 tahun, atau bahkan 2 tahun, 6 bulan, atau 24 bulan. Ya udah, mari kita mulai dengan mood NKRI akan hidup dengan bertahan makan.
Betul, Mas. Cuman mirisnya, Mas, sekarang kalau misalnya kita menyepakati bahwa pangan itu paling penting, mirisnya kan sekarang malah infrastruktur itu semakin jalan, Mas. Jadi kayak pemerintah tuh seakan-akan apa ya, malah disibukkan pada gimana ya dalam dampak dalam pandemi corona ini, tapi infrastruktur tetap bisa dibangun. Contohnya Iya, kalau di bagi dan Jawa Tengah itu juga ada. Maksudnya itu untuk mengkat itu gitu loh, Mas. Kan bebal banget nih kayaknya, Mas. iya makanya kalaupun infrastruktur dilanjutkan ya infrastruktur pengairan, sawah Mhm, irigasi teknis, ya mhm, tinggal kalau ada political will di switch ya. Walaupun itu tidak gampang karena toh mhm, infrastruktur itu dibangun dari modal utang, menjual surat utang dan segala macam. mhm, Ya, kan? Tidak mudah dikonversi dari jalan tol menjadi irigasi itu tidak mudah. Tapi proyek-proyek yang lain bisa ditera ulang gitu, bisa dikalibrasi lagi mana yang harus diprioritaskan. Makanya tadi directionnya kemana nih? Kalau kalau kita imajinasinya kita perpanjang sampai akhir Mei, krisisnya selesai akhir Mei, ya oke gitu. Tapi mhm. bahkan Cina sejak Desember saja juga belum normal kan. Gitu. Betul. Dan karena tidak berhenti di Cina, karena menjadi pandemi global, maka ketika pusat keuangan Singapura juga terkena, atau bahkan New York juga lockdown, maka kalaupun yang lain selamat, ekonominya juga belum tentu pulih. Mhm, Ya kan? Karena kan mulainya tidak serentak, berhentinya juga tidak serentak. betul. Dan dalam sistem kapitalisme global dan ekonomi yang sudah saling tergantung, beras kita datangkan dari Vietnam dan Thailand, gandum untuk Indomie kita datangkan dari Amerika dan Australia, daging kita datangkan dari New Zealand. Mhm, Kalaupun kita bisa normal dalam tanda kutip, nggak akan normal juga seperti titik sebelum pandemi. mhm, Karena tadi pandeminya nggak bareng, mulainya nggak bareng, endingnya juga nggak bareng. Artinya, mungkin untuk bisa mulai jalan-jalan bareng seperti normal, kalaupun nanti itu akan ada, ya mungkin nunggu negara terakhir yang tidak terlalu sensitif yang sensitif secara global sembuh baru bisa normal lagi secara global juga. Jadi sakitnya global, normalnya global. mhm, Ini adalah pilihan karena kita sudah memasuki sistem ekonomi yang seperti ini. mhm. Iya, Mas, ini ada yang menarik, Mas, dari pertanyaan teman-teman itu. Kalau tadi ngomongin masalah pangan dan kita agak lama nungguin pusat bertindak gitu ya, ada yang pertanyakan dengan BUMDes atau dana desa. Dana desa ini kan kalau nggak salah di Jogja kita punya pengalaman baik di Panggung Harjo di Sewon. Mereka menggunakan dana desa untuk benar-benar membantu masyarakatnya. Tapi pertanyaannya tadi, Mas, bagaimana pendapatnya Mas Dandi nih? Dana desa ini lebih baik untuk sembako dan uang tunai masyarakat. Kita coba swasembada pangan nih Mas. Ini tadi ada pertanyaan. Ya di dua tiga bulan ini pasti kita makan stok ya. Hmm, Kita makan hasil panen yang ditanam 3 bulan lalu. betul. Di titik ini seolah-olah semua baik-baik saja, Hmm, selamat-selamat saja. Yang penting ada duit, kita bisa beli makanan. Yang penting jalur sembako sepanjang Pantura masih jalan, truk-truknya kita masih mhm, semua masih bisa makan. Yang penting tidak ada puso dan itu. Tapi yang kita ngomongin kan yang kita makan hari ini, yang kita distribusikan hari ini, yang boleh jalan hari ini, yang mengisi rak-rak Indomaret dan Alfamart hari ini adalah yang kita tanam 3-4 bulan lalu. betul Mas. Kalau ini berkepanjangan, 3-4 bulan ke depan, apakah stoknya masih akan sama? Hmm, Kedua, apakah semua supply chain, perusahaan distribusinya, perusahaan angkutannya, eh, orang yang bekerja di penggilingan padi, pengemasan dan segala macam, apakah masih stand still? Apakah masih ceteris paribus? Apakah masih sama? Akan menghasilkan output yang sama? Walaupun udah pasti, yang pasti kita bisa prediksi adalah daya belinya pasti turun. mhm, Hari ini aja daya beli turun, apalagi 3-4 bulan lagi. mhm, betul Mas. Hari Dan ini yang dan terkena kan daya beli dan daya belinya. Productionnya masih aman saya bilang tadi karena memang sudah diamankan sejak 3 bulan 4 bulan sebelumnya ketika tanam. mhm, Tapi di 3 bulan 4 bulan menjelang ke depan ini daya belinya turun, production side-nya juga big question. mhm, Apakah production side-nya masih sama? Apakah supply side-nya masih sama, masih konstan? Apakah supply chain-nya tidak terganggu? Apakah distribution-nya tidak terganggu? Jadi kalau kalau jaring pengamannya tidak dimulai dari sekarang, di bagian jadi apa sih yang mempertemukan antara supply chain dan demand side-nya? Kalau pangan ya sudah tanam sendiri dimakan sendiri. Setiap desa, setiap unit sosial melakukannya.
Dihitung nih kalau 9,6 juta orang Jakarta ini, dari mana nanti kita dapat makanannya? Oke, Pinrang, Sulawesi Selatan misalnya, Sidrap, aman nggak padinya? Itu yang harus, ya saya yakin itu juga sedang dipikirkan, dipetakan. Cuma itu bisnis as usual gitu. Tanpa ada pandemi juga akan begitu, menghitung iron stocknya Bulog, mempertimbangkan importasi, menghitung kalender panen raya walaupun sering ngaco, ketika panen raya malah impor gitu. Ya, ya. Itu sih bisnis as usual gitu. Sekarang ini tidak bisnis as usual. Kita tidak bisa mengharapkan panen 2-3 bulan lagi di bulan Juni, itu pun hanya berlaku pada sawah-sawah dengan irigasi teknis. Ya, sawah-sawah yang punya irigasi. Bukan sawah tak ada hujan. Normal supply-nya. Sementara demand penduduknya kan tetap. Ya tentu ada yang meninggal karena corona, tapi tidak signifikan gitu kan. Tidak ada yang ingin signifikan sih, tapi maksud saya adalah ya tadi jumlah yang makan tetap gitu. Tapi dia tidak punya daya beli. Jadi cukup dipotong jalurnya. Dari tadinya dia memerlukan uang untuk mendapatkan beras atau bahan pangan, entah itu singkong, entah itu ubi dan segala macam. Sekarang dia tidak perlu uang. Dengan cara dipotong kompas menuju ke produksinya langsung. Ini yang paling masuk akal untuk menyiapkan kalau misalnya ini berkepanjangan. Jadi bahkan BUMN perkebunan konversi semua ke tanaman pangan. Yang sedang nanam kopi, yang sedang nanam teh, yang sedang nanam karet, yang sedang apalagi sawit. Udah ngapain sih biofuel juga, lalu lintas di Eropa juga nggak jalan kok. Siapa yang mau ngisi mobilnya pakai biofuel? Transportasi dan segala macam juga shutdown. Tanam sawit hari ini pun didodos juga dilempar kemana begitu. Minimal yang bisa digerakkan pemerintah dulu deh. Semua tanaman BUMN sebagian besar dikonversi ke tanaman pangan dulu. Nanti dihitung kalau nggak cukup tadi buruh-buruh dipekerjakan di sektor-sektor pertanian dan tanaman pangan. Dan itu ditata sampai ke unit sekecil mungkin di desa, di komunitas, di kampung. Ini energi lain yang harus dipikirkan selain memikirkan tadi ya hardcore pertempurannya di rumah sakit. Iya Mas, tapi kalau misalnya masalah pangan di desa tadi Mas, itu bisa dimulai dari mana ya Mas? Kira-kira maksudnya gambaran solusi tawaran kita buat pemerintah dimulai dari semua level. Bahkan di awal Pak Jokowi ada gerakan TNI turun ke sawah kok. Ya ini saatnya dibutuhkan, saat yang tepat. Ya kan? Mengalokasikan personel TNI untuk kepentingan non tempur yang sudah dimulai kemarin dengan mengelola tanaman pangan. Sekarang bisa dimulai dari yang pemerintah punya instrumennya dulu deh. Tadi ya, PTPN, lahan-lahan yang statusnya dikuasai negara, aparatnya juga sama gitu. Pegawai-pegawai yang di sektor ini juga diarahkan untuk menanam tanaman pangan gitu. Ada kalanya kita mood tanaman industri kok gitu. Ada kalanya mode tanaman industri. Ya kan, dulu zaman kultur stelsel atau tanam paksa 1840 sampai 1870 mood tanaman industri. Sepanjang Orde Baru atau bahkan sepanjang hari ini kita juga mood tanaman industri. Semuanya untuk sawit, semuanya untuk karet gitu kan, semuanya untuk komoditas dunia, kopi, teh. Pernah kita juga ada abad ke-17 mood kita Nusantara adalah tanaman rempah-rempah. Ya sudah, hari ini mood kita, takdir sejarahnya tanaman pangan. Kalau nggak laku bisa kita makan sendiri. Iya kan? Jadi udah ini aja dulu yang dilakukan. Jadi di level penanganan actionnya di rumah sakit, plan B-nya, plan C-nya disiapkan di tanaman pangan. Baru yang di in between itu tadi ya, ngurusi distribusi, pasokan energi, social order, segala macam gitu. Tapi harus ada yang jagain gawang terakhir, dan ini harus disiapkan sekarang, karena gawang terakhir ini nggak bisa dibikin dalam hitungan hari kayak bikin APD, kayak bikin masker yang bisa dijahit 3-4 hari. Ya, ini berbeda dengan bikin hand sanitizer yang ngoplos alkohol, aloe vera, bisa cepat. Ya kan? Ini nanam sesuatu yang
mengakumulasi cadangan karbon menjadi makanan, menjadi karbohidrat gitu. Ini butuh waktu, gitu. Nggak ada manufakturnya, nggak ada bikin pabrik beras. Gitu. Mungkin kita pernah dengar cerita Cina bisa bikin rumah sakit dalam hitungan bulan gitu. Tapi Anda nggak bisa menumbuhkan beras dalam hitungan minggu pakai teknologi apapun. Betul, betul, betul. Ya, Iya. let's do it now gitu. Iya, sepakat. Mungkin yang ini Mas, apa namanya? Mungkin terakhir sebelum karena mungkin ini udah lebih jamnya ya Mas ya. Ini Ya, saya hanya memoderatori Mas Dandi aja teman-teman. Jadi mungkin terakhir Mas apa yang sebenarnya bisa masyarakat lakukan nih, entah untuk memaksa negara ya, memaksa negara untuk lebih berpihak lagi atau lewat di level masyarakatnya sendiri selain gotong royong tadi ya Mas ya, karena gotong royong kan mungkin sudah banyak. Tapi di level masyarakatnya lagi supaya namanya ekonomi kita tuh tidak semakin down. ya yang pertama seminimal mungkin yang bisa kita lakukan adalah mengabarkan apa yang kita alami di sekeliling kita. Ya, Hmm. macam-macam. Masalah apapun yang sedang teman-teman alami atau warga alami, itu dibuka saja. Sekarang ada sosial media. Minimal kita tahu level masalahnya. Mhm. Jangan sampai kita tidak tahu level masalahnya. Mhm. Jangan sampai informasi juga didominasi oleh pemerintah, oleh buzzer, oleh humas polisi misalnya, atau didominasi oleh media yang juga coveragenya terbatas. Jadi kayak misalnya kisah-kisah inspiratif atau bahkan tragedi di level warga, dikabarkan saja dulu. Belum tentu ada solusinya, belum tentu ada yang mendengar, belum belum tentu ada yang bisa membantu karena semua orang punya masalah yang sama atau punya Mhm. masalahnya masing-masing. Tapi setidaknya kita bisa bisa sensing, bisa sensing level masalah dan sedalam apa. Kalau ada sampai ada peristiwa tragedi sudden death, orang yang meninggal di pinggir jalan karena nggak tertangani, itu artinya kan alarm besar. Kalau ada masalah sampai sebuah toko, mudah-mudahan tidak terjadi, dibongkar hanya untuk diambil berasnya, bahkan Mhm. uang cashnya tidak disentuh di toko itu. Ini adalah sebuah cerita yang sudah menjadi alarm Mhm. Mhm. besar secara nasional yang harus segera dilakukan. Jadi lain cerita kalau toko dibobol yang diambil uangnya. Ini toko dibobol seperti cerita di ketika Merapi meletus, yang diambil hanya bahan makanan dan air. Betul, betul Mas. Toko itu menjual barang lain, tidak diambil. Barang-barang seperti kipas angin, handphone tidak diambil. Nah, sehingga ini alarm yang dimulai dari informasi yang saling dibagi antar warga. Betul, satu mengabarkan apa masalahnya. Dicatat nih oleh Bung siapa nih, GSTMRG. Terima kasih Bung, atau Mbak, atau Mas. Eh, ya, sehingga dari sini kemudian kita bisa sensing. Yang kedua, media atau social influencer mengamplify masalah-masalah ini supaya punya daya resap yang lebih kuat lagi di pusat-pusat pengambilan kebijakan. Sehingga sensing pemerintah juga, perkara pemerintah lemot, prosesornya lemot, atau tertutup oleh kepentingan yang lain itu soal lain. Tapi yang penting informasi ada dulu. Anda bisa bayangkan kalau informasinya nggak ada, pemerintahnya juga abai gitu ya. Jadi makin dua kali kan. Setidaknya kalau walaupun pemerintah abai, sensor masalah yang ada di masyarakat akan menimbulkan inisiatif. Mhm. Kayak misalnya gini, pemerintah nggak bisa mencukupi persoalan APD. Tapi karena isu APD muncul besar di masyarakat, inisiatif masyarakat muncul sendiri. Ah, ya. Gitu ya. Sama dengan ini. Level kita hari ini di APD, level kita mungkin di masker. Nanti bulan kedua mulai bahan pangan, bulan ketiga mulai apa lagi nanti. Jadi level-level masalahnya akan bertambah. Peran serta aktif kita semua dalam saling bertukar informasi itu di level yang paling minimal. Mereka yang punya keleluasaan logistik, punya keleluasaan energi, punya resource untuk melakukan gerakan-gerakan sosial sekecil apapun, please lanjutkan dan bayangkan dengan bermain ronde panjang. Jadi Mhm. mungkin kalau Anda punya energi 10, jangan habis-habisan pada Mhm. bulan-bulan ini dulu. Kita belum tahu ini bottomnya ada di mana, dasarnya ada di mana. Jadi Mhm. eh, nggak 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 menolong, ya menolong tapi nggak akan efektif kalau Anda habiskan semua energi di awal-awal bulan, sementara ini ternyata justru ketika butuh banyak bantuan, justru ketika di bulan-bulan berikutnya. Betul, betul. Ini menjadi inisiatif tadi bagi energi fokus, bantuan-bantuan diberikan fokus tidak hanya
misalnya asal ketemu orang di lebih focusing karena akan mungkin akan panjang. Oh sorry, putus sambungannya ya teman-teman LB Jogja. Oke, kira-kira sih itu intinya teman-teman LBH Jogja yang mendengarkan diskusi ini. Ini kalau saya ngomong sendiri jadi kayak monolog gitu. Baik, saya pikir saya cukupkan di sini. Nanti kita sambung lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan silakan disambung dengan ide-ide yang lain dari kawan-kawan semuanya. Selamat siang.